Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda yang berada di rumah? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga besar. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah pada bulan yang barokah ini, yaitu kita masih berada di bulan Rajab. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan bulan Rajab, yaitu kuantum keajaiban bulan Rajab dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan dibahas dan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir bersama kita, yang muda-muda, energik, ganteng, tampan, dan insya Allah memotivasi kita semuanya. Yang pertama yaitu dari narasumber kehormatan kita, Al-Ustadz Dr. Haji Akmaluddin Syaputra MA. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Sehat Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Ahlan wa sahlan di TVRI Ustaz. Keluarga besar TVRI sebenarnya nih Ustaz ya. Masya Allah. Baik, yang kedua tidak asing lagi, yang tampan luar biasa sehingga tampan saya pun terkalahkan oleh narasumber kita kali ini, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Fadli Sudiro MSki. Beliau merupakan Direktur Madinatul Quran Center dan motivator Kuantum Maha Semesta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Mumtaz insyaallah. Masya Allah. Ini tadi informasi Ustaz dari subuh sampai sekarang belum balik-balik ke rumah nih Ustaz ya? Belum 3 bulan, belum bang Belum toyib. Masih sehari saja. Udah tak sabar nih mau kembali ke rumah nih Ustaz ya. Masya Allah. Back to home. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita juga dihadiri oleh ibu-ibu dan anak mudi ya, yang Masya Allah sangat semangat pada sore yang barokah ini. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Baik, saya sapa dulu per majelis ta'lim ini. Saya lihat ini warna-warni tentu tidak sama, tidak satu majelis ta'lim. Biasanya kalau satu majelis ta'lim semuanya warnanya sama. Ini saya lihat macam berwarna-warni kelap-kelip bintang kelabu di langit ya. Baik, yang pertama dari majelis ta'lim IM3. Bagaimana kabarnya Ibu? Masya Allah. Majelis ta'lim IM3 ini kafilah yang terbanyak ya. Tapi tentu tidak terbanyak di dunia ini ya. IM3 Ikatan Moms Mukminin Medan. Wah, ini bahasanya agak gaul ini. Ikatan Mom. Kalau dia majelis ta'lim di pedalaman, Ikatan Mama-Mama ya. Ikatan Moms, Mas. Ini milenial ini, ibu-ibu yang milenial, Masya Allah. Yang kedua, Majelis Ta'lim Muslimin Ladang Bambu. Apa kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini karena warnanya putih ini menjawabnya pun agak adem. Alhamdulillah ya. Baik. Yang selanjutnya Majelis Ta'lim Pila Mutiara Johor. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun sedikit tetap semangat Ibu ya. Iya, nampaknya jumlah yang sedikit tapi suara yang terkuat ini ya. Alias yang paling lemah suaranya ya. Tetap semangat Ibu. Terakhir, nah ini dari Rumah Tahfiz As-Sakinah. Bagaimana kabarnya adik-adik, sehat? Masya Allah. Ini betul-betul sesuai dengan namanya As-Sakinah. Jadi kalau anak-anak Ibu nanti dapat putri-putri dari sini, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Ya, bidadari surga ya, Masya Allah. Baik, pemirsa yang berada di rumah,
kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Tema kita adalah kuantum keajaiban bulan Rajab dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ibu-ibu nanti yang berada di studio akan kita berikan kesempatan untuk bertanya dengan narasumber kita. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik, ini yang pertama kita minta dulu kepada Ustaz Fadli Sudiro MSK terkait dengan pengantar dari tema kita. Persilakan Ustaz. Baik, syukran kepada Ustaz Yuzaidi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. The power of tasbih, kekuatan dan keajaiban tasbih, kuantum keajaiban bulan Rajab dan momentum besar Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sebagai bagian dari jalan kuantum setiap anak-anak yang hebat, Nabi Muhammad sebelum berangkat ke langit terlahir dari perut seorang ibu yang hebat, yaitu Siti Aminah. Maka spirit kuantum keajaiban bulan Rajab dan Isra Mi'raj yang dihadirkan Allah sebagai mukjizat kedua baginda Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran Al-Karim, baik secara spiritual, baik secara intelektual. Jadi ada kuantum spiritualnya Ustadz Yuzaidi, dan ada kuantum intelektualnya tentu. Bersama Dr. Akmal nanti kita akan bahas. Ibnu Al-Firnas, penemu teori dan observasi pesawat terbang pertama sekali pada masa dinasti Abbasiyah, terinspirasi dari kajian perjalanan Nabi di Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi sampai di atas langit, tentu ada kendaraan yang kemudian mengiringi Nabi yang disebut dengan buraq, ya, bimakna barkun, kendaraan secepat kilat. Cahaya saja kecepatannya 1 detik 300.000 kilometer. Cahaya. Jarak langit, satu langit pertama, menurut sains dan teknologi ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, 50.000 tahun cahaya. 50.000 tahun kira-kira berapa detik, Dek? Anak-anak Ustadz? Bingung hitungnya ya. Ternyata lebih bingung dibanding hafal Quran gitu ya. Jadi terbayang bagaimana jarak langit keduanya, ketiganya, keempat, sampai ketujuhnya, bahkan Baitul Ma'mur dan sampai Sidratul Muntaha yang hanya dituntaskan selama tidak lebih dari sepertiga malam kurang lebih. Maka hari ini kuantum keajaiban itu bisa kita lihat secara spiritual dan bisa kita lihat secara intelektual. Dengannya Ibnu Al-Firnas memulai teori pesawat terbang dan akhirnya ratusan tahun berikutnya diikuti oleh Waik bersaudara, dan selanjutnya ada generasi terbaik bangsa ini, Ustadz Yuzaidi, Profesor Dr. B.J. Habibie, salah satu anak bangsa terhebat, presiden terhebat, anak yatim umur 15 tahun bisa membuat pesawat terbang. Dan itu pendekatannya dimulai dari perjalanan keajaiban Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu yang lebih tinggi dan lebih hebat dari itu, andai kata ketika awal seorang B.J. Habibie meninggal dunia, bertemu dengan Mungkar Nangkir dan nanti dibangkitkan, tentu yang ditanya malaikat dan Allah bukan pesawatnya, tapi yang ditanya Allah, awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanya adalah solatnya. Sehebat apapun perjalanan Nabi menembus batas langit, tapi oleh-olehnya adalah solat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, sedekat-dekat keadaan posisi seorang hamba kepada Tuhannya saat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dan Allah sedekat kening dan sejadahnya. Faksirud doa, kata Nabi, maka banyak-banyaklah berdoa. Setinggi apapun capaian intelektualnya, maka serendah dia sujud kepada Allah, dalam keadaan dia sujud berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah dan Allah lah yang maha tinggi. Sehebat apapun duniamu,
kuantum kehidupanmu. Kehebatan itu harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keajaiban bi'abdihi. Bagaimana menjadi seorang hamba. Allah tidak menyebutkan bi Muhammadin, padahal jelas yang berangkat adalah Nabi Muhammad. Allah tidak menyebutkan bi rasulihi, rasulnya, bi nabihi, nabinya, tapi Allah sebut Nabi Muhammad dengan bi abdihi. Jadi status tertinggi kita di hadapan Allah secara kuantum keajaiban ini adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli, jadilah hambaku. Bagaimana syarat mendapatkan keajaiban? The miracle of life journey, gitu ya kurang lebih ya, biar agak keren. Karena kan asalnya dari Texas, teritorial sekitar Amplas, ya, dekat Thailand, Tanjung Merawa lewat Medan. Kalau ibu-ibu dari mana nih? Portugal ya, Persatuan Anak Sunggal. Yang sana Jordania, Johor, Namurambi dan sekitarnya ya. Ini dari mana nih? Kecamatannya apa? Tuntungan ya? Oh, Japan berarti ya, jaringan penduduk Medan Tuntungan ya. Subhanallah ya. Jadi keajaiban diperjalankan Allah Subhanahu. Kalau Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Baik, kita dengar suara Ustadz Masya Allah. Akmal ya. Tentu sebagai seorang hamba itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ya. Iya. Ada tadi kuantum makna secara spiritual dan intelektual. Baik, kita dengarkan dulu dari Al Ustadz Dr. Haji Akmaluddin Syahputra terkait dengan tema kita. Pengantar, persilakan Ustadz. Terima kasih pembawa acara Ustadz Jubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nengok wajah-wajah ibu ini senang saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehat semua kan Ibu? Alhamdulillah. Tadi kita sudah dengar ceramahnya Ustadz Fadli Sudiro yang luar biasa. Saya saja terpukau melihat ceramahnya. Bagaimana dia menjelaskan kuantum Isra dan Mi'raj. Tadi sudah dijelaskan bahwa oleh-olehnya hanya sholat. Dan yang pertama kali dihitung hari akhirat adalah sholat. Ya. Pertanyaannya tentunya, sudah benarkah sholat kita? Sudahkah sholat kita itu menjadi mi'raj? Karena Rasul itu mengambil sholatnya ke langit. Sudahkah sholat kita itu ke langit? Menjumpai Allah kita. Makanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, jawab bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini udah hafal semua ya? Oh, hafiz. Enak Ustadz ya, kalau jamaahnya hafal Quran enak Ustadz. Nyambung aja Ustadz ya. Nyambung, alhamdulillah. Ibu-ibu, ini saya bongkar rahasia saya nih Ustaz. Ayat ini sudah saya hafal ketika kelas 3 di pesantren Darul Arafah. Tetapi Ibu, setelah di atas 40 tahun, baru saya yakin ayat ini. Bahwa nggak ada yang sulit di dunia ini. Tinggal apa nak? Tinggal minta. Allah Maha Kaya. Kita tinggal minta. Dan minta yang paling gampang itu ketika kita dalam sholat. Baca Al-Quran itu paling hebat. Tapi baca Al-Quran yang paling hebat ketika sholat. Bergabung dia. Alhamdulillah memang di Indonesia ini, Ustaz, mayoritas Muslim, Isra Mi'rajnya diliburkan. Kan tanggal merah. Itu artinya negara kita itu menyahuti aspirasi bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa besar.
Ketika dimerahkan tanggal itu berarti peristiwa besar, walaupun kebetulan jatuh di hari Sabtu yang sebahagian juga orang libur ya. Jadi ibu-ibuku, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa yang di rumah, yang paling penting pertanyaannya setiap tahun ketika kita memasuki bulan Rajab, sudah benarkah sholat kita? Sudahkah kita hanya menyembah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudahkah kita benar-benar menyembah Allah sehingga kita memang dekat dengan Allah? Kalau kita dekat dengan Allah, maka tinggal minta saja. Apa yang ibu mau tinggal minta. Ada yang menarik untuk ibu-ibu ini. Ketika seorang dijadikan ibu, karena kita nggak ibu-ibu aja nih, maka dia menjadi doanya itu menjadi luar biasa terkabulnya. Di situ saya agak iri juga karena emak saya udah nggak ada. Ternyata doa ibu itu luar biasa. Apalagi kalau dipadukan dengan sholat. Jadi intinya memang bagaimana kita benar-benar memperbaiki kualitas sholat kita. Sehingga dia sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Sehingga sholat kita membuat kita tidak kikir. Karena perintah sholat selalu berkaitan dengan perintah zakat. Jadi kalau habis sholat masih kikir, jadi begitu. Yang gawatnya Ustadz, bertambah sering sholat setiap hari kan bertambah sholat, bertambah kikir nih Ustadz ya. Jadi itu perlu dipertanyakan. Jadi masalah nih Ustadz ya. Jadi masalah, problem besar. Ketika kita sholat, hilang malah tidak pemurah kita. Baik. Padahal kita baru saja bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah kita bercakap-cakap dengan Allah? Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah, ini pengantar yang memberikan motivasi bagi kita Ustadz terkait dengan memperbaiki kualitas ibadah salat. Karena ini oleh-oleh yang paling luar biasa dengan peristiwa yang luar biasa. Tentu tadi makna dari spiritual tentang keajaiban ini Ustadz. Ke Ustadz Fadli Ustadz. Ustadz tadi ada menceritakan makna intelektual ini Ustadz ya. Apa ada kaitannya Ustadz bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu ini mereka spiritualnya ini luar biasa sehingga bisa mencapai tingkat intelektual yang luar biasa ini Ustaz. Baik, subhanallah Ustaz Guzaidi, ibu-ibu yang kami cintai, ngaji bareng di TVRI. Udah mulai ngantuk kayaknya. Yang dari ladang bambu udah mulai gini-gini ya kan? Banyak bawa tape tadi dari ladang bambu katanya ya. Subhanallah. Ya. Jadi Islam dimulai dengan perintah literasi. Iqra, bacalah. Jadi ketika Allah mendeklarasikan dirinya, mendeklar dirinya Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Linuriyahu min ayatina. Bagaimana galaksi Amul Huzni. Jadi kalau cerita masalah anak sekarang Ustadz baper gitu ya. Baper. Ya. Terus gegana, gelisah, galau dan merana. Itu bahasa Arabnya Amul Huzni. Oh gitu ya Ustadz ya. Tahun kesedihan. Nabi juga sebagai manusiawi ya pemirsa di rumah, sahabat ngaji bareng, pernah mengalami gegana itu. Cuman bahasanya lebih Islami. Amul Huzni. Meninggal pamannya, meninggal istri tercinta jantung hatinya Khadijatul Kubra. Maka dibilangkan sering-sering piknik biar nggak panik. Tapi Nabi pikniknya langsung ke langit, Bu. Allah ingin menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dibandingkan matahari yang bersinar dari tadi pagi sampai sore ini, itu kecilnya 1,3 juta kali lebih kecil dari matahari. Itu bumi. Kalau dibandingkan galaksi Bima Sakti, itu 2,6 miliar. Bumi lebih kecil dari debu. Ada debu dibagi 2,6 miliar. Itulah bumi. Maka kata Allah ya melalui hadis Rasulullah itu, bumi ini tidak lebih dari separuh sayap ba'udatan, nyamuk. Ya. Kalaulah kita sadar pencipta semut yang kecil, pencipta nyamuk yang kecil itu adalah Dia Allah, pencipta semesta alam raya.
Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nggak pernah malu Allah ya untuk mencontohkan yang lebih kecil bahkan dari nyamuk. Buat nyamuk itu pakai ilmu. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Buat nyamuk itu pakai ilmu. Menjadi nyamuk itu perjuangan. Musuhnya ibu masalahnya. Ngeri ya, pembunuhan berdarah setiap malam. Dinding yang menjadi bukti. Untung dindingnya warna hitam, nggak kelihatan. Coba dindingnya putih ya. Jadi ini semua kita ada kamera, ya semua ini kita kemudian masuk televisi, ya ada nggak ilmunya? Ada ilmunya. Masa Nabi berjalan dari bumi menuju langit dalam hitungan? Sekarang pesawat terbang tercepat berapa Ustadz Yuzaidi? Hitungannya jam, belum lagi detik. Sementara buruk itu kalau dia secepat kilat berarti 10 kali cahaya. 3 juta kilometer per detik. Kendaraan apa itu? Pakai ilmu nggak? Ya pakai ilmu gitu. Maka ini pendekatan sholat. Profesor Fidelma Oliari, ahli syaraf dari Eropa, masuk Islam gara-gara sujud. Masya Allah. Bagaimana transfusi darah yang sehat terhadap otak itu ketika dalam keadaan sujud? Tidak ada yang lebih sehat kecuali gerakan itu. Masya Allah. Kalau itu menjadi gerakan yang biasa, oke, ini gerakan sholat, kewajiban bagi semua muslim. Ini agama yang benar, saya masuk Islam. Makanya ibu semua jadi profesor hari ini. Masya Allah, mohon ditahan Ustadz, Masya Allah. Baik, ibu-ibu mohon bersabar, kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Al-Ustadz kita. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari narasumber kita. Tetaplah dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat Ibu? Masya Allah, nampak semangatnya, tangannya agak terbang-terbang sedikit. Baik pemirsa yang berada di rumah, sebagaimana janji saya tadi, kami mengundang Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Tema kita kuantum keajaiban bulan Rajab dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita akan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Baik, silahkan berdiri Ibu, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Safinas Debi Arifin. Kami dari pengajian IM3 Ikatan Mom Mukminun Medan. Yang mau saya tanyakan Ustadz, kalau puasa itu kan kita misalnya nggak puasa bisa kita kodo kan gitu Ustadz ya, misalnya puasa Ramadan gitu. Tapi kalau sholat itu bisa dikodo juga. Biasanya kan Ustadz kalau misalnya waktu dulu kan kita kan belum tahu gitu ya Ustadz ya, masih anak-anak apa lah gitu Ustadz ya. Sekarang ini kan kita sudah banyak berubah karena sering-sering tahu pengajian gitu Ustadz ya. Jadi kalau misalnya sholat itu bisa nggak kita ganti juga Ustadz? Baik. Demikian Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Safinas Debi Arifin ya, dari Majelis Ta'lim IM3 Ikatan Moms Mukminin Medan. Iya. Mukminun Medan. Baik. Tadi pertanyaannya Ustadz terkait dengan mengganti sholat Ustadz yang telah terlewat ya, masa-masa sesudah akil baligh dulu Ustadz ya, mungkin masa itu masih belum ada lato-lato waktu itu Bu ya, belum ada ya. Jadi gangguannya yang lain itu ya. Itu Ustadz, bagaimana sekarang Ustadz untuk menyikapinya? Apakah kita bisa mengqadanya atau cukup hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Persilakan Ustadz Akmal. Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus Ibu. Kalau yang saya yakini, yang saya pahami, kita wajib qada. Sebahagian saudara kita ada memahami bahwa tidak ada qada
dalam sholat. Ya tinggal ibu pilih yang mana. Kalau saya, pemahaman saya dan keyakinan saya, karena sholat itu wajib, ya kalau kita dulu pernah tinggal, kodolah sholat kita itu. Ya. Tapi ada sebahagian saudara kita yang tidak ada kodo sholat. Baik. Ya. Baik. Dalilnya apa? Ketika ada kodo saum, maka bisa dikiaskan dengan kodo sholat. Dan itu juga ada perintah, ada hadis terkait dengan kodo sholat. Begitu Bu. Baik. Mungkin bisa dengan mafhum mukhalafahnya Ustadz ya. Bahwasanya orang yang tertidur dan terlupa saja disuruh sholat ketika ingat. Apalagi yang sengaja nih Ustadz ya. Iya. Baik. Jadi kalau pendapat dari Ustadz Akmal bahwa tetap diganti Bu ya. Kalau menggantinya ini Ustadz waktunya bebas Ustadz ya. Waktunya yang paling baik itu kalau zuhur diganti waktu zuhur. Baik. Kalau asar diganti waktu asar. Baik. Kalau maghrib diganti waktu maghrib. Iya. Jadi nanti Ibu kalau ada orang di masjid habis zuhur balik jangan dibilang sesat Ibu ya. Mungkin dia mengqadha waktu masih muda dulu sibuk sehingga terlena dengan waktu sholat ya. Jadi habis zuhur bisa diganti dengan zuhur lagi. Habis zuhur lagi, habis asar lagi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita ketika kita sudah benar-benar hijrah ya, ingin memperbaiki diri, Allah mudahkan kita. Baik, pemirsa yang berada di rumah, kami persilakan bagi pemirsa untuk terhubung bersama kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Tema Kuantum Keajaiban Bulan Rajab dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan kembali menyerahkan kepada ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya kepada narasumber kita sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa. Ibu-ibu ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ada? Baik, silahkan dioper mic-nya Ibu. Iya. Silahkan berdiri Ibu. Sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Lismawati. Kami dari Perwiritan Muslimin Kelurahan Baru Ladang Bambu. Adapun yang akan kami pertanyakan, karena kami emak-emak ya Ustadz, khusyuk itu yang bagaimana sehingga doa-doa yang kita inginkan itu bisa terkabul. Kadang-kadang mama ini kan terlalu banyak cabangnya untuk berpikir. Gitu Ustadz. Baik. Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini Ustadz, mungkin tadi terkait dengan ayat tadi Ustadz ya, wa idza sa'alaka ibadi anni Ustadz. Ini kalau minta dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa belum minta udah dikasih Allah, ya kan? Macam anak kesayangan ya kan, tak perlu dia minta, ibu udah tahu isi hati anak nih, ya kan? Itu orang yang sangat dicintai anak ya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz? Ini khusyuk Ustadz. Ya. Menjadi hal yang berat sekali ini Ustadz. Mungkin Ustadz Akmal dulu bisa menjawab, nanti Ustadz Fadli menjawab. Silakan Ustadz. Masya Allah. Fadhal Ustadz. Terima kasih Ibu ya. Memang ini menjadi pertanyaan yang sering sekali. Bagaimana kita meningkatkan sholat kita, bagaimana kita membenarkan sholat kita. Kalau untuk khusyuk tentu yang paling penting kita pahami adalah ada rukun dan syaratnya. Ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua ada kekhususan untuk itu. Jadi kalau khusyuk itu kan ada yang sebelum, ketika dan sesudah. Jadi nggak boleh kita ketika saja. Sebelumnya itu apa tanda kita khusyuk? Makanya Rasul mengajarkan kita kalau mau ke masjid misalnya bagi laki-laki nih ya, kita jangan di masjid wuduknya. Wuduknya di rumah. Itu menyepesialkan bahwa kita mau sholat. Kemudian memakai pakaian yang terbaik. Jadi khusus dia. Kalau kita khususkan dia, kita niatkan betul, insya Allah kita khusyuk. Karena itu tujuan kita. Jadi jangan sholat itu apa istilahnya, sambilan ya. Sambilan atau biasanya di akhir-akhir waktu. Di akhir-akhir waktu biasanya kita nggak khusyuk. Kenapa? Yang penting kewajiban selesai. Kalau kami, ibu-ibu, gampangnya untuk diterima sholat kami, cukup kami sholat jamaah. Kalau ibu pun gitu juga, kalau jamaah diterimanya pasti itu. Ya, nggak usah usuk-usuk kali pun dalam tanda kutip ya. Diterimanya itulah padalah sholat jamaah. Tapi kalau kita memang butuh minta sama Allah, bangun malam insya Allah khusyuk Bu. Kenapa ibu pasti khusyuk bangun malam? Karena memang ibu khususkan
ketika orang terlelap, wanasun niyam, kita bangun, itu memang kita khususkan. Masa kita nggak khusyuk? Nggak mungkin. Kita khususkan, kita capek, kita bangun malam, kita ambil air wudhu, kita bentang di situ sajadah. Itu kan khusus bener kan? Dan itu nggak ada kewajiban, hanya sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang jangan, kalau bisa jangan pernah ditinggalkan. Ini sholat sunnah yang paling khusus, karena jamnya pun jam yang paling dekat dengan Allah, malaikat pun turun, disitulah waktu kita meminta. Kalau Imam Syafi'i bilang, seperti anak panah yang lepas, persis menancap doa itu. Dan Allah tidak mungkin tidak kabulkan. Ya, selama kita yakin. Nah, begitu. Sudah nampak ciri-cirinya Ustadz ya. Ketika orang mau sholat tuh, sebelum sholat tuh udah nampak dia. Itu ciri-ciri akan bakal khusyuk nih Ustadz ya. Ustadz Fadli mungkin ada tambahan Ustadz? Iya. Fadal, Ya, Ustadz. seperti ibu-ibu yang khusyuk mau datang ngaji bareng. Masya Allah. Ya, persiapannya dari minggu lalu. Udah memandangi jilbab ini jangan dipakai, jilbab jangan sampai basah ya. Khusyuk dia. Karena rencananya pakai yang pink. Pinky Winky Lala. Memang Pinky Winky paling menggoda gitu ya. Yang putih juga sama. Kita ini di dunia saja, kalau bertemu dengan orang yang khusus, itu khusyuk kita. Ada rencana acara dengan Pak Gubernur, ada acara dengan Pak Presiden, diundang makan ke Istana Negara. Kita khususkan baju baru untuk dijahit. Kita fitting khusus baju yang tercantik untuk ketemu dengan Presiden itu. Pada saat ketemu dengan Presiden, ibu nggak sendirian, banyak orang dan Presiden nggak kenal ibu. Tapi ibu yang sok kenal, sok dekat, SKSD ya. Jadi khusyuk tadi disampaikan oleh Ustadz Akmal di awal itu. Kenapa perintah sholat itu dari langit, tidak di bumi, tapi langsung ke langit. Puasa di bumi, turun ayat, nyusul dia untuk merintahkan kutiba alaikumus siam, yang dari langit turun ke bumi itu puasa. Zakat juga sama, aqimus shalah wa atu zakahnya itu perintahnya di bumi, ibadah sosial ya. Bicara kurban, ya kan bicara tentang kejadian di bumi Nabi Ibrahim dan Ismail. Untuk sholat itu Nabi harus ke langit. Berarti ini ibadah apa? Ibadah langit, bukan ibadah bumi. Mau khusyuk bagaimana caranya? Lepas semua badan yang ada di bumi, terbangkan ke atas langit ruhmu. Dan engkau sedang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu. Kalau ibu lah, ini Allah lagi lihat nih. Allah ada di depan kita ini. Dan Allah bilang, minta apa sih? Minta apa? Langit bumi seisinya milikku. Ibu mau minta apa? Ini bicara tentang keajaiban yang diperjalankan. Ibu Haja Ngadisah, ya, yang sering membawa anaknya ke Sungai Sudirman, dekat rumah Gubernur Sumatera Utara. Sepulang dari Kampung Keling menitipkan makanan, sore mengambilnya, mandi di Sungai Sudirman. Dulu masih jernih, tahun 60-50-an masih jernih sekali. Di air mancur sungai itu, dia basuh kepala anaknya. Lele, adi, kui omah kok jembar banget. Itu rumah kok besar sekali itu. Besok jadi rumahmu itu ya nak ya. Kata ibu. Ya, Adi itu adalah nama kecil dari Bapak Haji Edi Rahmayadi. Baik. Doa seorang ibu tadi kata Ustadz Akmal kan? Ibu yang bagian dari al-musallun, orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi ada khusyuk sebelum, ketika, dan sesudah. Dengan khusyuk dia basuh kepala anaknya dan mengatakan, nak, besok rumah gubernur itu jadi rumahmu. Begitu dilantik Pak Gubernur, masuk ke kamarnya meneteskan air mata, sujud dia. Diperjalankan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibuku terkabulkan, aku menjadi gubernur hari ini. Barokah cuma mandi di sungai. Allah. Pulang dari sini langsung mandi ke Sungai Sudirman. Bawa anak. Masya Allah. Allah. Tentu kalau kita yang sudah tiada ibu nih Ustadz ya, Allah. jangan berkecil hati Ustadz ya. Kalau alhamdulillah saya masih lengkap Ustadz. Alhamdulillah. Bukan berarti yang sudah berpulang ke rahmatullah itu
suatu Ya, hal ada kerugian Ustaz. Ibu Ustadz Rizkil Asri ya. Masya Allah. Di sini juga berhadir yang dari Masya Allah. Ladang Bambu ya. Masya Allah. Khusus datang untuk kita ya. Jadi kalau ada seorang anak yang meskipun Ustaz orang tuanya telah berpulang ke rahmatullah, tapi keberkahan orang tua itu masih ada Ustaz. Ya? Allahumma shalli ala Ketika dia berbakti di masa hidup ibunya wajar saja Ustaz ya. Tapi ketika dia tetap menjaga perintah Allah, tetap dia melakukan segala sesuatu yang dicintai Allah, tentu itu mendatangkan keberkahan karena menyenangkan orang tua yang dalam kuburnya Ustaz. Masya Allah. Tentu walaupun doa yang tak pernah kita dengar, tapi keberkahan yang kita berikan itu menjadi keberkahan hidup kita di dunia Ustaz. Ya, insya Allah akan menjadi penyemangat bagi kaum muslimin yang telah berpulang ke rahmatullah keluarganya. Amin, 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 amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, pembahasan kita semakin sahdu karena Ustadz Fadli tadi sempat hampir meneteskan air mata menceritakan tentang doa ibu karena almarhum ibu masih ada Ustadz. Ibu masih ada Ustadz? Vivi masih bisa makan duren. Masya Allah luar biasa. Masih sehat, alhamdulillah Masya Allah. ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur barokah Ustadz ya. Amin, amin. Pemirsa yang berada di rumah, kita akan kembali nanti dengan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi, dan ibu-ibu yang berada di studio bersabar, kita akan nanti mendengarkan lebih lanjut tausiah yang lebih menarik. Tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa, sebagaimana janji saya tadi, kita akan memberikan kesempatan bertanya untuk yang dalam studio dulu ya. Ini kita persilahkan dulu dari kaum muda nih, calon ibu, ya kan? Calon ibu. Silahkan siapa yang ingin bertanya dari santriwati Rumah Tahfiz As-Sakinah. Silahkan berdiri, sebut namanya dan pertanyaannya. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Najwa Arikoh dari Rumah Tahfiz As-Sakinah Medan Johor ingin bertanya, Ustadz, apakah ada doa-doa khusus ketika sujud dalam sholat, Ustadz? Syukur Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini minta amalan ini Ustadz ya, terkait dengan apa sih doa di dalam sujud ya. Baik, ibu-ibu yang ingin bertanya kembali, kita kumpulkan pertanyaannya supaya nanti Al-Ustadz kita dapat menjawab secara keseluruhan. Kita persilahkan dulu kepada ibu-ibu yang dari Majelis Ta'lim PMG ya, yang warna oranye. Siapa yang ingin bertanya ibu? Ada? Nampaknya ibu yang warna oranye siapa? Silahkan dioper mic-nya ke belakang ibu. Kita persilahkan. Sudah? Ayo berdiri ibu, sebut namanya dan pertanyaannya. Silahkan berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bu Lisa dari Villa Mutiara Johor 1. Yang saya mau tanyakan Ustadz, kan tadi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik. Tapi kenapa kita udah sholat kadang-kadang perasaan sirik dengki di hati ini tetap ada Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa pertanyaannya. Kemudian kita kasih dulu kafilah yang terbanyak ini ya. Karena tadi kafilah yang terbanyak dikasih hak suaranya 2. Karena kebetulan tempat duduknya terpisah oleh pulau. Baik, silahkan untuk ibu dari Majelis Ta'lim IM3, Ikatan Moms Mukminin Medan. Silahkan ibu yang ingin bertanya, dioper ibu apanya, mic-nya silahkan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Nasution SPD dari pengajian IM3 Ikatan Mukminun Medan. Yang saya pertanyakan yaitu ada seseorang sholatnya rajin begitu Pak Ustadz. Baik. Ya semua sholat sunatnya juga, tapi dia kurang perhatian dan orang tua.
Baik. Orang tuanya pun sakit, dia tidak open. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Baik. Hukum untuk seseorang itu. Baik. Kan sia-sia sholat kok gitu kalau dengan orang tua tidak apa kali gitu. Sementara Baik. kita dengan orang tua harus berbakti kan gitu Pak Baik. Ustadz. Jadi apalah itu hukumnya Pak Ustadz? Itu Baik. yang saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang doa apa yang bagus itu Ustadz ketika tadi kan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, ketika dalam keadaan sujud Ustadz. Yang kedua terkait dengan ada orang yang rajin sholat tapi tetap masih ada syirik, dengki ya, apalagi ria segala macam penyakit hati Ustadz. Yang terakhir dia sholat hampir mirip nih Ustadz tapi tidak baik dengan orang tuanya. Ustadz bisa dipilih pertanyaan yang mana, silahkan Ustadz yang menjawab pilih duluan. yang mana, saya sisanya. Baik. Allah. Ustadz Nama beliau Akmal. A masalahnya, Akmal ya kan, jadi harus dari A dulu. Saya M. Baik, silakan Ustadz. Persilahkan menjawab Terima pertanyaan. kasih. Saya ambil dari pertanyaan pertama aja lah. Baik. Karena yang pertama gitu saya. Tapi nanti bisa dilanjutkan ya. Kalau saya dalam berdoa tentu berbeda-beda sesuai dengan tingkat usia kita. Kalau sekarang ditanya, doa apa yang sering? Ya Robbi habli minas sholihin. Karena sudah punya anak. Yang penting adik-adik sekalian, kalau kalian mungkin doa yang spesial ya untuk memudahkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran kan begitu. Yang penting jangan lupa tetap memuji Allah ketika berdoa. Yang penting tetap berselawat kepada Rasulullah ketika berdoa agar doa kita itu lebih mudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ketika sujud jangan pakai bahasa Indonesia doanya. Batal sholatnya nak. Karena nggak boleh bercakap-cakap dalam sholat. Jadi harus doa yang dalam bentuk bahasa Arab Ustaz. Dalam bahasa Arab atau doa-doa yang memang kalau memang mau juga bahasa Indonesia dalam hati. Jangan bercakap-cakap dalam sholat. Kalau bercakap dalam sholat, sholatnya batal. Ya, batal. Jadi ketika sujud akhir itu jangan berdoanya boleh. Makanya orang sujud lama itu berdoa, doanya dalam hati saja. Ya, karena itu dia. Baik. Dan silakan Ustadz Fadli. Ada 2 pertanyaan lagi, ada yang mau dijawab Ustaz atau selebihnya nanti sama Ustaz Fadli? Ada Fadli selebihnya. Baik, silakan. Baik, Sakmal, Silakan, Ustaz. subhanallah ya. Jadi para mam, bunda, mama, umi, tergantung makanan ini ya, tergantung makanan ya. Kalau makanannya kurma ya kan, onta bolehlah panggil umi ya kan. Lihat-lihat hidung juga ya kan, enggak ya. Yang mam yang mana ini ya? Mami, nanti mama beda makanannya roti itu biasanya ya. Uang jajannya pun banyak Ustaz. Uang jajan pun dolar, THR. kan? Dolar dia ya. Baik. Jadi kami bersama Dr. Akmal ini di pengembangan wakaf ya, MUI Sumatera Utara. Ada cita yang besar, visi yang besar sedang kami hadirkan. Dan semoga Allah menjawab ya dan memperjalankan doa itu. Gerakan 1000 kedai wakaf ya, MUI yang akan tersebar insya Allah di seluruh Sumatera Utara. Nanti kita juga bercita punya pom bensin besar, punya rumah sakit, punya mall ya, khusus muslim. Jadi M3 kalau nanti mau buka outlet UMKM-nya udah boleh nanti, insya. Mohon doanya dan mohon bantuannya. Ini mohon doakan. Jadi spirit kuantum keajaiban Isra Mi'raj ini harus kita hadirkan. Doa-doa yang besar bukan hanya untuk diri kita, tapi kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang sholat tapi masih berlaku perbuatan keji dan mungkarnya? Maka Allah juga sudah mengingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Tapi minimal kewajibannya gugur dulu, Bu. Bukan berarti akhirnya nggak sholat. Ini bahaya sekali tafsirnya seperti itu. Celaka buat orang-orang yang sholat lah, mending gak usah sholat lah gitu. Kalau yang sholat saja masih bisa iri hatinya, dengki hatinya, bagaimana orang yang tidak? Yang setiap hari dibersihkan mulutnya dengan wuduknya, dibersihkan dengan zikirnya, tangan diwudukin, tangan ditakbirin, pulang sholat kok tanda tangan korupsi, kan kacau itu.
Cuman sampai kapan dia mampu begitu? Ya, terus saja sholat. Terus saja sholat. Walaupun ada dosa-dosa yang masih, terus saja sholat. Sehingga cahaya sholat itu akan menjadi hidayah terbaik dalam melakukan ya kebaikan tanpa keji dan mungkar. Rajin sholat terus, masih juga gitu ya. Siap-siaplah, ya kan? Naik tensi, stroke, nggak bisa ngomong lah dia. Ada payah deh. Nggak bisa lagi gibah, selamat, alhamdulillah. Nah, tergantung caranya dengan nikmat atau caranya dengan tapi azab sekalipun itu nikmat bagimu. Itu karena sayangnya Allah kepadamu. Supaya tanganmu tidak berdosa lagi, kakimu tidak berdosa lagi, lidahmu tidak berdosa lagi. Itu cara Allah, tinggal milih saja. Mau dengan cara nikmat atau dengan cara azab. Tapi bagi orang-orang yang soleh akan dikasih jalan. Bagi Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya. Yang ketiga tadi tentang sama lah ya, nggak berbuat bakti kepada kedua orang. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahi wa bil walidaini, nggak bisa, tidak bisa dinafikan. Jadi kalau ada dua perintah keimanan, ati Allah wa ati Rasul, maka perintah yang sama, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Sholat tetap sholat, jangan mentang-mentang nggak berbakti sama orang tua jadi nggak sholat, tetap sholat. Orang tua tetap orang, sedurhaka apapun orang tuanya tetap orang tua. Ridallah fi ridal walidaini, ya, ridhonya tetap ada kepada kedua orang tua. Ini spirit dari Isra Mi'raj tadi yang bicara diperjalankan. Alhamdulillah, kemarin anak dari Serdang Bedagi diperjalankan Allah. Siapa nama putri kita itu, ukti kita? Juara 1 di Qatar, Ustaz ya? Iya. Erlin Zelia Nawawi, Ustaz ya? Nawawi, kelas berapa itu, Ustaz? Masih SMP, Ustaz. SMP sudah juara 1 di Qatar, diperjalankan Allah. Ya, ini keajaiban yang harus kita ambil dari perjalanan Isra, dan tentu itu bagian dari doa-doa sepanjang sholatnya. Ada lagi Zahran Auzan, bapaknya seorang tukang jahit, namanya Pak Ismuddin di mana? Sebesitang. Dari kecil bicara dalam doa ingin jadi hafiz Quran, nggak jadi, nggak ada guru. Pada saat itu dia berdoa, andai kata aku besok punya anak, akan kuajarkan hafiz Quran. Tidak hanya hafiz Quran, anaknya juara 1 hafiz Quran di Makkahul Mukarramah, juara 2 internasional. Itu dari Sumatera Utara Langkat. Belum lagi kemarin kita hadirkan, sudah kita hadirkan kemari ya. Zahran Auzan sudah kemari, ya. Revan Revin Tegar, alhamdulillah. Ini masih berada di Mekah, sedang diberangkatkan umroh. Hafiz Quran tunanetra, hafiz Quran tuna daksa. Minal TVRI ila Masjidil Haram Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Semoga Allah perjalankan kita sampai ke Mekah, sampai ke Madinah bersama Ustadz Yuzaidi. Wah, Pembimbingnya Ustadz Iya. Fadli, Sama penasehat juga. Ustadz. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tentu kalau Ustadz Fadli menyampaikannya ada gurauannya sama dengan Ustadz Akmal juga, iya. Baik ibu-ibu, masih semangat ibu? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Biasanya kalau pengajian sudah di menit-menit terakhir nih agak nyungsep kepala. Antara dua, satu khusyuk betul mendengarkan tausiah dari Ustadz, yang kedua ngantuk berat. Baik, Masya Allah. Ibu luar biasa tadi pertanyaannya ya, sudah mewakili dari masing-masing majelis ta'lim. Waktu kita sangat singkat dan pemirsa yang di rumah juga, ini waktu kita sudah berada di penghujung. Kita akan mendengarkan kesimpulan ikhtitam dari kedua narasumber kita terkait dengan tema kita. Ustadz mohon izin, waktu kita sangat singkat. Singkat saja Ustadz terkait dengan penutup. Dipersilakan yang pertama kepada Ustadz Akmal. Fadhal Ustadz. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita cerita tentang perjalanan Rasulullah ke langit, dan itu menerima perintah sholat yang itu tiap hari kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita kerjakan ibu-ibu ya, bapaknya di sana ya. Maka itu kita manfaatkan, karena ini memang selalu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Tadi ada pertanyaan, kenapa masih begini, kenapa masih begitu, kenapa masih begini? Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Tadi saya sampaikan, saya pun nggak paham-paham kali waktu muda. Tapi setelah 40 tahun, baru saya paham. Saya teringat lagi Ustadz Fadli tadi tentang doa. Saya teringat doa emak saya. Saya dulu nggak bisa bilang R, Ibu. Saya bilang R itu kelas 6 di pesantren.
Ketika emak saya di Mekah, saya teringat karena mungkin dia mendoakan pingin kali anaknya itu bisa jadi ustadz. Saya mau sampaikan begini, Bu. Mungkin ada yang nggak terlambat ya bagi ibu-ibu muda. Tadi udah itu menarik sekali Edi Rahmayadi itu didoakan. Doakan anak kita apa yang kita inginkan. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah waktu kita sangat singkat sekali Ustaz. Ustaz Fadli singkat saja Ustaz. Baik, subhanallah. Demikianlah keajaiban Rajab dan keajaiban diperjalankan. Mari menjadi hamba yang diperjalankan dengan Isra dan Mi'raj ini. Mintalah kepada Allah sebesar apapun perjalanan itu, setinggi apapun perjalanan Allah. Mengatakan itu adalah hal yang mudah, dan demikianlah motivasi yang telah kita sampaikan di awal. Bersama Allah pasti bisa, bersama Allah keajaiban pasti ada. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang luar biasa. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan selanjutnya Ustadz ya. Amin. Sehat-sehat Ustadz, keluarga besar sehat-sehat. Kirim salam sama keluarga Ustadz. Baik, ibu-ibu terima kasih banyak atas kebersamaannya pada hari ini. Insya Allah nanti kita dapat ketemu kembali ya di kesempatan berikutnya dengan baju yang seragam lagi. Nanti beli sepakat ya, patung-patungan beli seragamnya ya. Baik pemirsa yang berada di rumah, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Innallaha yaghdabu in tarakta su'alah wa ibnu Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau kita sedikit meminta kepada Allah, sementara manusia marah kalau kita banyak meminta kepadanya. Bagaimana mungkin kita cukup dengan salat 5 waktu? Allah kasih dengan sunat rawatib, Allah kasih dengan sunat ghair rawatib. Bahkan ada salat sunat yang tanpa sebab, yaitu salat sunat mutlak. Inilah ciri-ciri kesempatan yang diberikan Allah kepada perindu dan pecinta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Zedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal الخطايا